Agung Yusuf Wibowo. Nantinya jika ada yang ingin bertanya, silahkan dapat bertanya di sesi setelah pemaparan. Untuk pertanyaan nanti kami batasi selama 15 menit untuk tanya jawab, jadi silahkan bisa dimanfaatkan waktunya untuk sebaik-baiknya. Mungkin langsung aja ke materinya, untuk Kang Agung dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Yusuf Wibowo dari PPTIK atau PT LSKK. Setelah sebelumnya di minggu-minggu kemarin kita sudah menginstal dari Flutter. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan apa saja widget-widget ataupun komponen yang digunakan di dalam Flutter. Nah, untuk contoh, saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah aman mungkin? Jadi widget itu adalah istilah yang digunakan di dalam Flutter untuk kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Contohnya nanti ada seperti app bar, terus container, size box, dan juga lain-lain. Nah, untuk perumpamaan, widget itu kita umpamakan sebagai benda ataupun komponen yang akan digunakan. Gitu. Pintu depan kan ada kunci pintu depan. Oh, itu kunci. Mungkin seperti ini. Jadi widget itu adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam Flutter untuk kita menggunakan komponen ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, kita umpamakan si widget ini sebagai benda ataupun komponen gitu di dunia nyata. Nah, kita umpamakan lagi pada benda di dunia nyata, yaitu misalkan di sini ada contohnya yaitu teh tawar gitu misalkan. Nah, teh tawar sendiri kan ada harus memiliki komponen di dalamnya, yaitu contohnya ada gelasnya untuk menampung ataupun menjadi sebuah wadah gitu, untuk menampung si tehnya, lalu air panas dan juga tehnya itu sendiri sebagai komponen pelengkapnya ataupun komponen utamanya. Nah, sama halnya juga seperti Flutter, di Flutter juga ada komponen seperti itu. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Nah, di gambar tampilan handphone ini ada yang namanya app bar dan juga isiannya ataupun bodinya. Nah, sebelum kita memasukkan ke app bar itu ada yang namanya scaffold ataupun wadahnya itu sendiri.
yang kita umpamakan tadi sebagai gelas gitu. Nah, di dalam gelas ini kita membutuhkan sebuah, misalkan di sini kita memasukkan tehnya gitu. Nah, sebagai tehnya di sini kita gunakan misalkan teks hello world di sini untuk ditampilkan di isinya. Nah, lalu untuk pelengkapnya kita beri app bar untuk ditampilkan di bagian atas ini. Nah, jadi untuk penjelasan tentang widget itu kurang lebih sama seperti komponen gitu. Jadi apa fitur ataupun komponen yang akan kita gunakan pada Flutter. Nah, untuk contohnya mungkin ada di website resminya yaitu di flutter.dev. Nah, widget-widget yang ada di Flutter sendiri bisa dicek di website resminya, lalu kita bisa cek di bagian widget. Nah, di sini ada banyak sekali widget yang bisa digunakan di Flutter, yaitu di sini ada accessibility, terus di sini ada animation, lalu asset, dan lain sebagainya. Nah, untuk di pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas dari awalnya dulu, dari dasarnya ataupun dari basicnya. Nah, di dalam basicnya ini sendiri ada beberapa widget yang biasa digunakan atau sering digunakan. Yaitu yang utama adalah kolom, container, mungkin image, dan juga row dan teks biasa digunakan. Nah, dan juga scaffold untuk si wadahnya gitu. Nah, untuk contoh langsung kita buka dari project pertama dari minggu-minggu sebelumnya gitu, yang sudah kita berhasil jalankan ketika menginstal Flutter. Nah, untuk contoh langsungnya seperti ini, kita bisa langsung saja membuat project pertama Flutter-nya. Kita coba langsung buat saja di sini new Flutter project, terus kasih nama. Nah, nanti setelah terbuat, si Flutter project-nya akan menampilkan atau sudah tersedia dari Flutter-nya, yaitu demonya. Nah,
mungkin kita lebih detail lagi, kita bahas dari si demonya ini. Ada apa saja gitu. Nah, awal yaitu di sini ada main.dart. Nah, di main.dart ini adalah kanvas utamanya gitu, atau page utama untuk kita melakukan pengembangan ataupun melakukan atau membuat sebuah aplikasi. Nah, di sini ada yang namanya import Flutter Material Dart. Nah, untuk import material Dart ini adalah untuk kita dapat menggunakan materialnya ataupun widget-widget yang ada di Flutter-nya. Nah, lalu di sini ada void main. Nah, untuk void main ini untuk menjalankan si aplikasinya gitu. Run app-nya, lalu di sini ada my app. Nah, my app ini adalah si widget yang akan kita tampilkan ataupun page yang akan kita tampilkan pada aplikasi ini. Itu ada di sini. Nah, di my app ini biasanya ataupun di widget ini terbagi menjadi dua widget utama, yaitu ada yang namanya stateless widget dan juga stateful widget. Untuk perbedaannya adalah stateless widget ini biasanya digunakan untuk menampilkan data saja ataupun menampilkan visual yang tanpa ada banyak fungsi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk stateful widget sendiri sesuai dengan namanya digunakan dengan bisa menambahkan banyak fitur. Misalkan nanti akan ada fitur login, lalu ada fitur register dan lain sebagainya gitu. Misalkan nanti ada harus membuat variabel A, B, dan C lalu melakukan perkalian dan lain-lain, ada bisa digunakan dengan stateful gitu. Nah, lalu kita masuk lagi ke bagian widget build ini. Nah, di sini di widget build ini kita mereturn atau mengembalikan sebuah widget bernama material app. Nah, di material app ini kita memerlukan sebuah title ataupun judul untuk aplikasinya. Itu di sini untuk defaultnya yaitu Flutter demo. Dan juga di sini ada tema untuk si aplikasinya. Seperti nanti ada pada bagian app bar, lalu biasanya pada bagian button nanti akan otomatis mengikuti dari si tema yang sudah kita masukkan di sini. Nah, lalu kita lanjut kepada bagian home. Nah, untuk bagian home ini sendiri sebetulnya bisa langsung dimasukkan widget seperti ini, yang dimana nanti akan menampilkan isian yang ada di stateful widget ini. Nah, lalu kita lanjut kepada my homepage-nya. Nah, di my homepage ini kita memerlukan title ataupun kita bisa menambahkan title sendiri untuk di bagian app bar-nya nanti. Nah, jadi si title-nya itu kita definisikan dulu sebagai sebuah variabel. Kita buat variabel untuk title, lalu kita masukkan kepada bagian requirement-nya, required, saat kita memanggil si widget tersebut. Nah, lalu kita lanjut. Di sini ada sebuah variabel counter ataupun penghitung, yang dimana nanti di sini si variabelnya akan bertambah ketika kita nanti akan mengklik si tombol gitu. Nah, sebelumnya untuk tampilan dari demonya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk si variabel integer ini nanti akan bertambah sesuai yang kita klik pada button yang ada di bawah sini. Nah, dengan menggunakan fungsi, yaitu di sini kita menggunakan atau membuat fungsi increment counter dengan men-set state ataupun set state itu menyimpan dan mengubah langsung kondisi si variabel ini gitu. Dengan counter plus plus seperti ini. Nah, lanjut ke bagian isinya ataupun kanvasnya. Nah, di sini ada scaffold ataupun wadahnya gitu. Nah, di wadah ini kita memerlukan sebuah isi ataupun body. Nah, untuk app bar ini sebetulnya hanya tambahan gitu untuk pemanis saja gitu. App bar di sini yang akan kita ambil dari si variabel title tadi. Gitu. Nah, lalu di body ini ada center untuk sesuai namanya untuk menengahkan si widgetnya ataupun komponennya gitu. Nah, lalu di sini ada kolom untuk kita bisa menambahkan berbagai ataupun multiple child ataupun multiple komponen di widget tersebut gitu. Nah, yang dimana contohnya di sini pada kolom ini kita bisa menambahkan beberapa widget, yaitu dua teks seperti ini. Ada teks yang tulisannya you have pushed the button this many times, dan juga variabel yang sudah kita definisikan di atas tadi, yaitu variabel counternya. Nah, dan nanti si counter ini akan berubah tergantung dari trigger ataupun klik yang kita lakukan. Nah, si fungsi dari increment counternya kita panggil pada sebuah widget button di sini. Namanya floating action button. Nah, pada floating action button ini kita ada memerlukan yaitu on press. Saat kita menekannya akan melakukan sebuah fungsi apa gitu. Akan melakukan perintah apa pada si buttonnya. Nah, di sini kita panggil si fungsi increment counternya gitu. Lalu untuk tooltips ini sebetulnya saat kita menekan atau menghold si buttonnya akan muncul keterangan si incrementnya. Dan juga lalu di sini ada child untuk menambahkan icon di sini, icon add seperti ini. Nah, jika sudah semua seperti ini, sudah menyatu menjadi kesatuan si widgetnya, dari tadi ada kolom, ada teks, dan juga ada button, dan juga scaffold. Nah, kita coba langsung running saja si aplikasinya ataupun si demo Flutter-nya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini untuk si demo page-nya. Ada app bar yang sudah kita tambahkan teksnya di sini. Lalu ada teks ini yang ada di stateful widget yang ada di my homepage. Lalu ada counter. Nah, lalu untuk fungsinya kita coba klik untuk si buttonnya. Nah, nanti si angkanya akan bertambah dan langsung berubah si angkanya menjadi sesuai dengan berapa kali kita klik.
Nah, mungkin di sini kita kasih saya kasih contoh untuk cara menggunakan atau merubah si widgetnya. Di sini mungkin kita coba ubah title dari app bar ini. Kita ubah langsung di codingannya, di main.dart-nya pada bagian home, my homepage ini kita ubah title-nya. Di sini mungkin kita ubah menjadi misalkan project pertama Flutter. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ketika di save atau Ctrl S akan langsung otomatis mengubah pada tampilannya gitu. Karena di Flutter ini ada fitur yang namanya hot reload. Nah, seperti ini langsung terubah si teksnya atau judulnya. Nah, lalu kita ubah lagi pada bagian yang my homepage ini. Nah, mungkin di sini kita ubah menjadi total melakukan interaksi. Button seperti ini. Lalu di save nanti akan langsung berubah juga pada tampilan emulatornya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita lanjut, mungkin kita coba untuk menambahkan sebuah kontainer yang akan nanti biasa digunakan gitu. Contohnya seperti ini. Kita beri atau kita buat kontainer, lalu kita buat sebuah decoration, ataupun kita beri sebuah ukuran dulu. Kita atur width dan juga height-nya. Di sini kita beri contohnya 100, lalu height-nya juga 100. Lalu kita beri warna. Kita beri warna di sini mungkin warna biru. Seperti ini. Nah, untuk si kontainer ini sebetulnya ada beberapa widget ataupun fitur yang bisa digunakan seperti decoration, nanti bisa mengatur sudutnya, bisa kita buat melengkung, lalu di dalam kontainer ini juga kita bisa menambahkan sebuah teks dan lain-lain. Di sini kita coba membuat kontainer dengan ukuran 100 dengan warna biru. Kita save. Nah, lalu di sini akan langsung terbuat si kontainernya. Seperti ini.
Nah, lalu mungkin kita coba tambahkan si kontainer ini sebuah teks di dalamnya. Nah, di sini kita tambahkan child, lalu kita kita tambahkan dulu teks. Nah, lalu di sini kita tambahkan teksnya, yaitu contohnya kontainer biru. Contohnya seperti ini. Nah, nanti akan tertambahkan di dalamnya. Cek, 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 cek. Sudah aman? Oke. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, mungkin di sini kita lanjut dengan mengubah si teks tulisannya gitu, yang ada di dalam kontainer menjadi warna putih contohnya. Di sini pada bagian teks kita tambahkan sebuah style. Di mana di dalam style ini kita tambahkan sebuah text style. Nah, di dalamnya baru kita coba ubah
si warna dari teksnya menjadi warna putih misalkan. Colors dot white seperti ini. Nah, lalu kita coba perbesar si size-nya. Font size kita beri 20. Nah, seperti ini. Ataupun kita tambah lagi 30. Nah, seperti ini. Nah, jadi si teksnya sendiri juga nanti akan mengikuti ukuran dari si kontainer itu sendiri. Misalkan di sini kita perlebar si width dari kontainernya. Kita kasih 200 misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat atau kita tambahkan sebuah widget lagi, yaitu widget center untuk membuat si teks ini berada di tengah kontainernya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Atau mungkin nanti kita bisa menambahkan sebuah icon di sampingnya dengan cara kita tambahkan terlebih dahulu pada teks ini. Nah, di sini kita tambahkan dulu, yaitu misalkan di sini kita tambahkan row agar si ikonnya berada segaris lurus atau horizontal dengan si teksnya. Di sini kita coba tambahkan icon dot, kita coba tambahkan icon person seperti ini. Nah, kenapa di sini ada error ataupun garis seperti garis polisi seperti ini? Karena si kontainer ini kelebihan ataupun kelebihan width gitu di dalamnya. Jadi si komponen yang ada di dalam kontainer ini berlebihan dengan yang ada dengan width yang sudah diatur pada kontainer gitu. Jadi di sini kita coba tambahkan lagi misalkan 300. Nah, maka si errornya juga sudah hilang gitu. Lalu di sini kita lanjut dengan memberikan warna mungkin untuk si icon, itu kita beri warna putih juga. Nah, lalu di sini kita coba tambahkan sebuah size box untuk membuat jarak antara si icon dan juga teksnya. Sini kita buat size box, lalu kita tambahkan width karena di sini kita menggunakan row. Jadi kita buat jarak lebarnya menggunakan width.
Nah, di sini kita beri jaraknya misalkan 30. Seperti ini. Lalu kita buat si ikonnya, kita perbesar. Misalkan kita buat menjadi 30 juga. Kita perbesar menjadi 50. Nah, seperti ini. Nah, untuk contoh dari penggunaan widget pada Flutter kurang lebih seperti ini. Di sini kita membutuhkan, pada Flutter ini kita dibagi menjadi 2 widget utama, yaitu ada yang namanya stateless widget yang biasa digunakan untuk menampilkan sebuah visual saja gitu tanpa ada banyak fitur di dalamnya. Lalu ada juga stateful widget yang di dalamnya kita bisa membuat sebuah fitur. Contohnya seperti tadi ada fitur menambah angka dengan cara mengklik button gitu. Seperti ini tadi. Nah, lalu pada masing-masing atau tiap widget tadi, stateless widget ataupun stateful widget, di dalamnya kita membutuhkan sebuah wadah untuk menambahkan komponen-komponen lainnya, yaitu yang diberi nama di sini scaffold. Nah, lalu untuk berikutnya di dalamnya pada scaffold ini kita membutuhkan sebuah body untuk menambahkan komponen-komponen lain. Contohnya seperti center, lalu kolom, lalu teks, dan juga kontainer. Nah, pada widget-widget ini juga dibagi lagi dengan istilah single child widget dan juga multi child widget. Contohnya seperti kontainer ini. Untuk kontainer ini dia adalah sebuah single child widget karena di dalam kontainer ini sebetulnya kita hanya bisa menambahkan satu widget saja seperti ini, kecuali kita menambahkan multi child widget dengan contohnya seperti row di dalamnya seperti ini. Nah, untuk multi child widget ini kita bisa menambahkan beberapa widget di dalamnya seperti contohnya di sini ada 3 widget yang kita gunakan, yaitu icon, size box untuk jarak antara teksnya, dan juga teks di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih untuk materi pengenalan mengenai widget di dalam Flutter ini sekian, dicukupkan sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu terkait dari widgetnya. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai widget dari Flutter.
Jika tidak ada yang bertanya, saya kasih waktu lagi sampai 11 lebih 5 menit mungkin.
Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk materi-materinya, untuk PowerPoint dan juga materi sudah saya share di chat. Untuk materi pengenalan widget kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih yang sudah join pada hari ini. Untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Agung untuk materinya hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjut di minggu depannya, di hari yang sama dan jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.